Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, Anda kembali bergabung dalam program Muslim Update Ajwa TV. Selain menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, hari ini kami hadirkan Ustadz Mukhlis Hanafi akan membagikan tausiahnya. Dan berikut cuplikan Muslim Update hari ini. Aktivitas warga lumpuh setelah banjir menerjang ratusan permukiman dan akses jalan. Sedikitnya terdapat 3 kecamatan yang terdampak banjir di Madiun, Jawa Timur. Demi menggasak uang milik perusahaan untuk bermain judi, seorang karyawan swalayan nekat membakar toko tempat dia bekerja. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan jejak. Sebuah taman bacaan didirikan di lokasi pengungsian Gunung Merapi. Hal ini dilakukan oleh para relawan untuk mengisi waktu luang para pengungsi dan menumbuhkan minat baca pada anak-anak. Dan berikut kita simak Muslim Update hanya di Ajwa TV. Sebelum kita mulai informasi yang pertama pemirsa, saya ingin menyapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita langsung sehat. saja bergabung dengan informasi yang pertama Ustadz ya. Ini ada ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur terendam banjir. Selain melumpuhkan aktivitas warga, sejumlah akses jalan dari Madiun menuju Surabaya terputus. Update Desa Nglambangan, banjir menyusul pakitan. Derasnya gerusan air yang menerjang permukiman dan jalan raya ini terekam video amatir warga. Pol-polan gas, air melimpah, tonggo tutup. Banjir pun dengan cepat merendam kawasan Lambangan Wungu Minggu sore, kendati kawasan ini tidak diguyur hujan deras. Sejumlah akses jalan lainnya juga tergenang, terutama jalan alternatif Madiun Surabaya dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa. Arus lalu lintas kendaraan pun tersendat, bahkan ada yang mogok lantaran nekat melintasi banjir. Dari daerah nanti biasanya mungkin hujan deras, itu akhirnya air turun sampai sini, kemudian kan jadi yang di dataran bawahnya kena banjir kayak gitu. Meski banjir mulai surut pada Minggu malam, warga masih khawatir dengan banjir susulan. Kini mereka berupaya membersihkan sisa material lumpur dari dalam rumah. Di sore sekitaran jam 4 sampai setengah 7 hujan terus-menerus tak ada henti karena sampai air masuk dalam rumah. Banjir selalu terjadi ketika lereng Gunung Wilis diguyur hujan lebat. Gundulnya hutan diduga menjadi salah satu penyebab bencana yang merendam sedikitnya 3 kecamatan di wilayah tersebut. Tirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Subhanallah, air banjirnya cukup deras, tapi menurut berita tadi ini Ustadz, justru hujan yang turun tidak terlalu deras. Apa pandangan Ustadz tentang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Pertama kita turut prihatin ya atas musibah yang melanda sebagian saudara-saudara kita ya. Mudah-mudahan mereka tabah dan sabar menghadapi musibah ini melalui istirja ya, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat istirja yang perlu kita ucapkan setiap kali musibah mendera kita ya. Kalau kita lihat tayangan tadi ya, banjir itu memang curah hujan tidak terlalu besar ya, tapi saya dengar tadi itu ada hutan yang gundul ya, sehingga kerusakan lingkungan itulah menjadi penyebabnya ya. Hutan gundul, mungkin juga selokan atau kali yang tersumbat ya. Memang di dalam Al-Quran dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan itu terjadi ada kalanya karena ulah tangan manusia. Jadi musibah itu penyebabnya ada kalanya adalah kita sendiri ya. Hujan itu kan pada dasarnya adalah anugerah ya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia menjadi musibah ketika kita ini abai ya. Sehingga selokan, sungai, mampet dan lain sebagainya, hutan gundul, sehingga semuanya menerjang masyarakat dan itu menjadi musibah ya. Ini perlu kita muhasabah ya, perlu kita introspeksi diri bahwa musibah itu terjadi juga karena ulah tangan manusia dengan merusak lingkungan. Oke, baik, intinya apapun yang Allah kasih itu sebenarnya anugerah ya Ustadz ya. Justru manusianya yang banyak merusak alam saat ini ya Ustadz. Dia berubah menjadi musibah ketika
kita tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan mengabaikan atau merusak lingkungan. Oke.